Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kembali lagi bersama saya Miftahudin di channel Hidayatullah TV. Hari ini saya bersama rekan saya Ustadz Moksar Mastail. Tentunya kalau teman-teman di Balikpapan tahun 2010 2016 tidak asing lah beliau ini. Bagaimana kabarnya Ustadz Moksar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Sehat. Jadi saya jumpa beliau ini ketika bertugas di sini di Kaimana kurang lebih setahun, 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang kita udah beda tempat tugas. Tapi coba kita sapa beliau ya. Lama nggak jumpa. Saya yakin teman-teman juga lama tidak jumpa dengan beliau. Tugas di Kaimana ini sejak tahun berapa? Sebenarnya sih dari 2010 saya sudah ada di Kaimana sini. 2010. Ketika itu masih SMA, Masih SMK. SMK. Anak SMK. Tamatan SMK di sini 2013. 2000. 2013. Setelah itu selesai tamatan SMK di sini, setelah itu dikirim kuliah di Balikpapan. Ya, Balikpapan di STIS ya. Di STIS Hidayatullah. Apa Ustadz Moksar, tantangan terbesar bertugas dakwah di Kabupaten Kaimana ini apa? Tantangannya itu adalah medannya. Medannya itu yang Menuju ke tempat objek dakwah itu ya? tempat objek dakwah itu kita menggunakan transportasi laut, dan itu membutuhkan waktu Dan biaya pasti ya. Pertama membutuhkan biaya, bensin, tenaga, kemudian waktu perjalanannya itu membutuhkan 2-3 jam. Baru sampai ke tempat. Ya, baru sampai ke tempat. Dan dakwah itu. objek dakwah itu adalah penduduk asli atau orang? Ya, karena di situ sudah banyak juga pendatang, tapi lebih dominan banyak sih yang pribumi asli di situ, Bang. Yang muslim ya. Iya, muslim banyak. Berarti Jadi dia nih rata-rata ada beberapa kampung yang di atas itu mereka semua muslim. jadi mirip Kabupaten Fakfak ya ini Kaimana ya. Penduduk aslinya mayoritas Ya, muslim. mayoritas muslim. Ustadz Moksar, yang melatar belakangnya Ustadz mau bertugas dakwah di pedalaman seperti ini itu apa? Soalnya kan sekarang zamannya era modern. Anak muda itu berpikir pragmatis. Saya yang penting di kota, akses internet kencang. Udahlah ngapain saya jauh-jauh, apalagi berdakwah sampai ke pedalaman begini. Kira-kira apa Ustadz yang melatar belakangnya Ustadz mau itu bertugas? Yang pertama itu adalah keterpanggilan. Ya, yang pertama tadi adalah keterpanggilan Ustadz. Kemudian yang kedua apa Ustadz? Yang kedua, saya terinspirasi dengan perkataan seorang ustadz ketika itu ceramah di YouTube. Dia mengatakan ketika kita meninggal itu apa yang kita bawa, bekal apa yang kita bawa. Nah, dari situlah kemudian saya terpanggil untuk kemudian melanjutkan estafeta yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai saat ini ketika saya ditugaskan di mana saja, ya saya sudah niatkan untuk tadi keterpanggilan sama bekal untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini menginspirasi sekali bahwa ya berarti apa ilmu yang kita dapat ya ini ingin betul-betul diaplikasikan, dibagikan, didakwahkan kepada orang lain. Gitu. Kemudian ya keislaman, keimanan yang kita miliki bukan hanya kita rasakan sendiri, tetapi kita ingin ya memberikan, berbagi kepada orang lain. Ya, karena memang memberi
kepada orang lain bukan hanya berupa materi ya, Ustaz ya? materi saja, tapi Berupa ilmu berupa ilmu sekalian harus dipraktekkan juga di dalam kehidupan. dalam kehidupan. Jadi berdakwah itu bukan hanya sekedar kita aplikasikan melalui ucapan saja, tapi yang dibutuhkan sekarang itu adalah prakteknya, turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan apa yang diucapkan. Ya, seperti itu, karena di Papua sini kita tahu sendiri bahwa memang medannya seperti itu dan mereka membutuhkan perhatian kita untuk mengajarkan, mengaplikasikannya itu dengan cara praktek dakwanya itu harus betul-betul kita yang praktekkan sendiri ke mereka. Contoh suri tauladannya. Apalagi kan yang mau bertugas berdakwah di daerah sini kan minim ya, Iya, minim sekali, bahkan sangat kurang. ya, sangat kurang. Bahkan ada yang sudah ditugaskan tapi mungkin karena dari awal niatnya tidak dimantapkan, ya sampai di sini dia goncang dan sebagainya, akhirnya balik lagi. Pesan buat teman-teman pemuda Islam apa kira-kira? Pesan buat teman-teman terutama di generasi penerus Islam, bahwa marilah sama-sama kita berjuang untuk melanjutkan, memperjuangkan estafeta yang dibawakan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam khususnya untuk meneruskan apa yang sudah dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi marilah kita bersemangat untuk memperjuangkan agama Islam ini. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang kapan lagi ya? Kata kuncinya adalah kalau bukan sekarang, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang Siapa lagi? Seperti itu. Kalau bukan kita Kalau bukan siapa kita lagi? siapa lagi? Kalau bukan Dan sekarang kalau bukan sekarang kapan kapan lagi? Terima kasih Ustaz atas waktunya. Selamat bertugas, selamat berdakwah. Mudah-mudahan semakin banyak generasi Islam yang bisa ya Allah. Ustadz bimbing dan bisa ya, mendakwakan Islam ini ke depan lagi, ya, terutama ke daerah-daerah pedalaman di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat ini, Ustaz. Amin. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya dari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Saya Miftahudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.